Oh iya, channel ini sudah terkena pelanggaran hak cipta sebanyak 2 kali berturut-turut. Karena membahas mengenai video tentang JJK dan juga membahas mengenai chapter terbaru dari manga Blue Lock. Jadi untuk jaga-jaga, maka kalian bisa bantu subscribe juga ya channel kedua kami yang bernama Ribbon Windbreaker Update dengan gambar logo berwarna kuning. Jadi jika channel ini dihapus oleh YouTube, maka itu adalah channel cadangan kami. Manga Boku no Windbreaker episode yang ke-76-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode hari ini, maka kita pun akan diperlihatkan mengenai jalannya cerita pertarungan yang nantinya akan dilakukan oleh 5 orang sekaligus. Yang pertama adalah jalannya pertarungan dari Sakura dan juga Sugushita, ketika mereka berdua sekarang sedang dikepung oleh pasukan dari kelompok Geng Shadow. Dan yang kedua adalah jalannya cerita singkat dari 3 orang paling kuat selain Tomoiragi yang datang dari 3 kelompok berbeda. Mereka adalah Tsubakino, Suzuri dan juga Kaji Nakamura. Ketika mereka bertiga nantinya akan bertarung melawan salah satu legenda terkuat dari sekolah Furin, siapa lagi kalau bukan Yamato Endo. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, walaupun pada awalnya mereka berdua saat ini masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi sebuah kejadian buruk tiba-tiba saja langsung terjadi kepada Sugushita. Di mana ketika Sugushita sedang mencoba untuk dapat melempar tubuh dari para anggota kelompok Geng Shadow itu, maka tiba-tiba saja Sugushita pun sekarang langsung menjadi terjatuh ke aspal. Mengingat luka yang diterima oleh Sugushita ketika dirinya bertarung melawan anggota dari Norose sekarang mulai terasa sangat menyakitkan. Akibatnya, tangan kanan dari Sugushita sekarang langsung menjadi kram dan juga sulit untuk bisa digerakkan. Menyaksikan hal itu di depan matanya, semua pasukan dari kelompok Geng Shadow ini tentu saja tidak bisa tinggal diam dan juga tentu saja tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hingga pada halaman yang berikutnya, mereka pun akhirnya kini memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat menyerang Sugushita ketika dirinya saat ini sedang tidak berdaya. Beruntungnya, sesaat sebelum Sugushita bisa diajar oleh mereka semua, maka Sakura pun mampu bergerak dengan sangat cepat untuk dapat menolongnya. Dengan cara melompat menuju ke arah Sugushita sambil melayangkan satu buah tendangan terbangnya lagi tepat kepada mereka. Sehingga satu persatu pasukan dari Geng Shadow itu akhirnya kini berhasil dikalahkan dan juga akhirnya berhasil ditumbangkan. Namun kejadian yang sama lagi-lagi terjadi sama seperti sebelumnya, yaitu tidak peduli sebanyak apapun kali ini mereka berhasil dikalahkan, tapi jumlah dari anggota mereka saat ini menjadi semakin bertambah. Karena mereka pun kembali muncul untuk dapat bisa menghentikan Sakura dan juga untuk dapat bisa menghentikan Sugushita, supaya mereka tidak bisa pergi dari tempat ini demi dapat menyusul Yamato Endo yang sekarang sudah berada di dalam area sekolah Furin. Di momen inilah Sakura yang sekarang sudah melihat bahwa Sugushita nampak sangat kesulitan untuk bisa berdiri lagi. Maka tanpa menunggu lama, dia pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada dirinya. "Woi, gondrong, jika dirimu sekarang sudah tidak bisa bertarung dan juga jika dirimu sekarang sudah merasa kesakitan, maka lebih baik sekarang dirimu pulang saja dan jangan melanjutkan pertarungan kita lagi. Karena jika dirimu terus seperti ini, maka sudah jelas kau ini tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh dari tempat ini. Yang artinya, aku akan pergi sendirian untuk dapat bisa menolong Umemiya dan juga teman-teman kita yang lainnya." Mendengar ucapan itu dari Sakura, semangat dari Sugushita tentu saja seketika langsung menjadi terbakar. Sampai pada kesempatan itu, Sugushita pun dengan penuh emosi, akhirnya sekarang langsung memaksakan dirinya untuk dapat kembali berdiri. Walaupun faktanya, hal itu sangat sulit sekali bagi Sugushita. Melihat tubuh dari Sugushita yang saat ini sudah mulai bergetar karena kesakitan, pasukan dari kelompok Geng Shadow itu akhirnya sekarang kembali berlari untuk bisa mendekatinya. Mereka pun langsung mencoba untuk dapat menendang kepala dari Sugushita lagi dengan menggunakan kaki kanannya. Tapi berkat ucapan dari Sakura barusan, maka entah kenapa
kekuatan dari Sugusita tiba-tiba saja langsung menjadi kembali aktif. Hingga di saat salah satu dari mereka sudah mulai mendekat, maka Sugu pun langsung menangkap kepala dari orang itu dengan menggunakan kepalan tangannya. Lalu dengan gerakan seperti ini, dia pun segera melempar tubuh dari orang itu secara membabi buta sambil berteriak seperti ini kepada Sakura. Woi, sudah berapa kali aku bilang kepadamu bahwa panggillah Umemiya dengan sebutan senpai, atau panggillah Umemiya dengan tambahan kata san di belakangnya. Akibatnya, tubuh dari para berandalan yang kebetulan saat itu ada di sekitar Sugusita akhirnya sekarang langsung menjadi terpental, serta mereka pun berhasil ditumbangkan meskipun hanya sementara. Nah, semua adegan pukul-pukulan itu terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Di mana di dalam praktiknya, semakin lama Sakura bertahan pada lokasi itu, maka di saat yang bersamaan, semakin banyak pula pasukan dari kelompok Ginsedo yang datang untuk dapat mengalahkan mereka. Berdasarkan hal itu, maka untuk yang kesekian kalinya, Sakura dan juga Sugusita akhirnya langsung memutuskan untuk bisa kabur lagi dari tempat mereka sekarang. Namun ketika mereka berdua sudah mulai berlari, maka tiba-tiba saja Sugu pun langsung menjadi tertinggal di belakang Sakura. Karena faktanya, stamina dari Sugusita sekarang sudah sangat terkuras. Akibatnya, salah satu berandalan dari kelompok Ginsedo yang sekarang sudah berhasil menyusul mereka, akhirnya langsung menarik rambut dari Sugusita dan juga mencoba untuk dapat menjatuhkannya dengan cara menarik rambutnya itu menuju ke arah belakang. Tapi, untuk yang kedua kalinya, Sakura pun mampu merespon dengan cepat semua pergerakan dari para lawannya itu. Sehingga, sesaat sebelum Sugusita berhasil dijatuhkan oleh mereka, maka Sakura pun langsung memutar badannya menuju ke arah mereka. Lalu, dengan satu buah serangan, menggunakan teknik tendangan terbangnya lagi, Sakura pun berhasil mengalahkan mereka semua. Sehingga, Sugusita pun lagi-lagi berhasil diselamatkan oleh Sakura, serta dia pun sekarang menjadi merasa bersalah. Di momen inilah, Sakura yang sudah berada di belakang Sugusita, sambil mencoba menahan kelompok dari Ginsedo itu, akhirnya sekarang dia pun langsung berkata kepada Sugusita, "Woi, cepatlah pergi dari tempat ini duluan, karena kau ini terlalu lambat. Sebagai gantinya, aku akan bertahan di sini selama mungkin, sebelum nantinya aku akan menyusulmu." Mendengar perkataan itu dari Sakura, maka di saat yang bersamaan itu, Sugu pun sekarang langsung menjadi teringat dengan semua ucapan dari Umemiya. Bahwa berkat adanya Sakura, maka untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Sugusita pun sekarang jadi memiliki rival dan juga sekarang jadi memiliki tujuan hidup. Tidak hanya itu, karena masih di dalam satu halaman yang sama ini, Sugu pun sekarang langsung menjadi sadar bahwa tanpa disadari, Sugusita pun sekarang malah menjadi sangat kagum kepada Sakura Haruka. Karena walaupun kekuatan dari mereka tidak jauh berbeda, namun faktanya Sakura sama sekali tidak mau menyerah, tidak peduli siapapun musuh yang dia hadapi. Sehingga sedikit demi sedikit kekuatan dari Sakura akhirnya sekarang berhasil meningkat. Sampai pada saat itu, menurut Sugusita, Sakura sekarang sudah jauh lebih hebat daripada dirinya. Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, Sugusita pun akhirnya langsung mengambil sebuah keputusan. Bahwa kali ini, dirinya lah yang akan berkorban untuk dapat menggantikan Sakura. Di mana di dalam praktiknya, Sugu pun langsung berlari dengan sangat cepat menuju ke arah tubuh dari Sakura. Lalu ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka dia pun segera menarik baju dari Sakura, lalu segera melemparkan tubuh dari Sakura menuju ke arah yang berlawanan sambil berkata seperti ini kepada dirinya, "Go!" atau pergilah dari tempat ini menuju ke dalam sekolah. Walaupun pada awalnya Sakura nampak sangat ragu untuk dapat meninggalkan Sugusita sendirian, namun setelah melihat ekspresi dari Sugusita tersebut, maka Sakura pun sekarang langsung menjadi sangat yakin bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Sugusita pun tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh mereka dengan semudah itu. Oleh karena itu, mengingat Sakura sekarang tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan dari Sugusita, maka dengan kecepatan penuhnya, Sakura pun segera membalikkan badannya, serta dia pun segera pergi menuju ke arah sekolah sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Sialan, kenapa dia malah berbuat seperti itu? Padahal faktanya, Sugusita adalah orang yang paling loyal, serta satu-satunya orang yang terus mengikuti Umemiya sejak dirinya masih kecil. Aku yakin di dalam keadaan seperti ini, dia pasti sangat ingin sekali untuk dapat membantu Umemiya. Tapi, jika dia memilih untuk dapat membiarkanku pergi sendirian dan juga memilih untuk bisa mengorbankan dirinya sendiri, maka sudah jelas, walaupun dia sama sekali tidak berkata apapun kepadaku, sekarang Sugusita pasti sangat bergantung kepadaku.
Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda saat ini dapat kita lihat sama-sama dari sudut pandang Sugusita. Di mana, tepat setelah Sakura sudah berhasil meninggalkan dirinya sendirian, maka Sugusita pun seketika langsung menjadi mengamuk. Serta dia pun langsung mengajar semua orang yang ada di hadapannya itu dengan menggunakan sisa tenaganya yang terakhir. Dengan cara melempar tubuh dari mereka semua dan juga memukul wajah dari mereka semua menggunakan pukulan tangan kanannya tersebut. Oh iya, channel ini sudah terkena pelanggaran hak cipta sebanyak 2 kali berturut-turut. Karena membahas mengenai video tentang JJK dan juga membahas mengenai chapter terbaru dari manga Blue Lock. Jadi untuk jaga-jaga, maka kalian bisa bantu subscribe juga ya channel kedua kami yang bernama Ribbon Windbreaker Update dengan gambar logo berwarna kuning. Jadi jika channel ini dihapus oleh YouTube, maka itu adalah channel cadangan kami. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari Yamato Endo. Di mana pada kesempatan itu, Endo dan juga Chika yang kebetulan sekarang sudah sampai di depan gerbang sekolah dari Furin, akhirnya mereka pun seketika langsung dihadang oleh 3 orang pasukan terkuat yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Mizuki demi dapat membantu Umemiya. Mereka adalah Kanji Nakamura, Suzuri dan juga Tsubakino. Melihat hal itu di depan matanya, Endo pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada mereka. Haha, pesta penyambutan yang sangat meriah. Kalau dipikir-pikir, susunan petarung yang sekarang mencoba untuk dapat menghentikan kami ternyata adalah orang yang sama ketika kita hampir bertarung pada malam itu. Atau tepatnya ketika geng Ravel sedang bertarung melawan kelompok dari Roppo Ichiza. Berdasarkan hal itu, maka aku rasa hal ini akan menjadi sangat membosankan. Karena kalian bertiga sama sekali bukan ancaman bagi kami. Mendengar perkataan itu dari Yamato Endo, maka pada halaman yang sama tersebut, Kanji, Suzuri dan juga Tsubakino akhirnya sekarang langsung membalasnya. Hah? Sudah jelas, kamilah yang akan datang untuk bisa menghentikan dirimu. Apa kau lupa? Terakhir kali kita bertemu pada malam itu, kau sendirilah yang berkata kepada kami bahwa di dalam waktu dekat ini, kita pasti akan bisa bertemu lagi. Jadi jangan heran jika di dalam pertarungan kita malam ini, kami bertigalah yang sekarang akan menjadi lawan dari dirimu. Sementara itu, respon yang sangat berbeda saat ini justru dapat kita lihat dari sudut pandang Chika. Mengingat pada halaman itu, fokus dari Chika Takeshi sekarang sudah tertuju kepada Umemiya. Sehingga ketika mereka berempat sekarang sedang berbicara, maka Chika pun sama sekali tidak meresponnya, serta dia pun sama sekali tidak peduli terhadap mereka. Bahkan pada halaman berikutnya, Chika pun tanpa pikir panjang, sekarang akhirnya langsung berjalan sendirian untuk dapat mendekati pagar sekolah. Lalu, di saat dirinya sudah berdiri di hadapan dari Tsubakino, Suzuri dan juga Kanji Nakamura, maka dengan ekspresi dinginnya, Chika pun langsung berkata seperti ini kepada mereka bertiga. Minggirlah, atau jangan halangi jalanku. Mendengar ucapan itu dari Chika Takeshi, tubuh dari Tsubakino, Suzuri dan juga Kanji Nakamura seketika langsung menjadi gemetar. Serta dengan ekspresi ketakutannya, satu persatu dari mereka sekarang langsung bisa membayangkan bahwa jika mereka nekat untuk bisa bertarung melawan Chika Takeshi, maka sudah jelas mereka bertigalah yang sekarang malah akan bisa dikalahkan. Beruntungnya, tepat di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja Chika pun seketika langsung menjadi tersenyum dan dia pun tiba-tiba saja langsung menjadi sangat bersemangat. Setelah dirinya melihat kedatangan dari salah satu petarung terkuat yang ada di dalam dunia baku hantam ini. Kemudian, setelah mereka semua sudah menengok menuju ke dalam sekolah itu atau menuju ke arah belakang mereka, maka di saat yang bersamaan, Ume pun seketika langsung muncul tepat di hadapan mereka semua. Serta dengan wajah yang sangat emosi, dia pun kini segera berjalan untuk dapat bisa menghampiri Chika Takeshi sekaligus untuk dapat menghentikan Chika Takeshi. Wow, gila banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.